Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGMI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa memesan ke 081803358023 dengan ketik pesan PPG PGMI. Nah, di dalam e-book ini kami sudah lengkapi dengan rangkuman materi dan 439 soal dan pembahasan soal juga. Jadi sudah sangat lengkap dan semua sesuai kisi-kisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal UP, PPG, PGMI, Guru Kelas MI, sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video kali ini, kita akan bahas kisi-kisi 25, 26, dan 27 tentang frasa, klausa, kalimat. Kemudian juga kita akan bahas tentang jenis-jenis makna, metode, dan teknik pembelajaran pada PGMI. Mohon maaf, kita agak batuk ini ya. Sebelum kita membahas di rangkuman materi dan membahas soalnya, pertama yang akan kita lakukan adalah membedah dulu kisi-kisinya. Fungsi dari membedah kisi-kisi adalah agar kita memiliki gambaran soal yang akan muncul nantinya. Baik, kita akan bedah kisi-kisi yang ke-25. Disajikan tentang bahan bacaan, tentang hakikat sintaksis, frase, klausa, dan kalimat. Mahasiswa mampu menganalisis jenis sintaksis, frasa atau frase, klausa, dan kalimat bahasa Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu di soal ini akan diberikan sebuah bacaan yang terkait dengan sintaksis, frase, dan klausa maupun kalimat. Nah, Bapak Ibu harus bisa menentukan 4 hal tersebut dari soal yang diberikan. Baik, kita akan bahas secara bersama-sama mengenai apa itu kalimat, frase, klausa, dan lain-lain. Ramlan mengemukakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, frasa, kemudian klausa, serta kalimat itu dibahas dalam sintaksis. Nah, jadi nanti kita harus bisa mengetahui apa itu frase, klausa, dan juga kalimat tersebut. Perbedaan frase dengan kalimat. Frasa adalah sebuah kelompok kata, tapi tidak mengandung fungsi seperti subjek, predikat, dan lain sebagaimana kalimat. Contohnya ada frasa tas baru. Nah, jika dibuat dalam bentuk kalimat, maka diantaranya bisa menjadi tas itu baru. Nah, kalau frasanya itu hanya dengan kata tas baru. Kalau kalimat, tas itu baru. Nah, kalau di tas itu baru, ini kan terdiri dari subjek dan predikat. Predikatnya adalah baru, subjeknya adalah tas. Sedangkan tas baru ini hanya subjek, jadi tidak ada predikatnya. Kata tas adalah subjek dan baru adalah predikat. Ciri-ciri frasa diantaranya meliputi yang pertama, tersusun atas 2 kata atau lebih, ya. Tersusun atas 2 kata atau lebih, jadi tidak bisa hanya terdiri dari 1 kata. Kemudian tidak mengandung unsur subjek dan predikat, jadi tidak mengandung kedua-duanya. Hanya mengandung bisa subjek saja ya. Kemudian yang ketiga, setiap unsur masih mempertahankan makna aslinya. Nah, di sini kan tas baru dan tas itu baru itu sama-sama memiliki makna aslinya. Bahwa tas baru itu juga menunjukkan tas itu baru, begitu juga tas itu baru juga menunjukkan tas yang baru. Berikutnya, kita akan bahas mengenai tentang unsur pembentuk dari frase. Berdasarkan hubungan antara unsur pembentuknya, frasa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris.
Frasa endosentris adalah frasa yang unsur pembentuknya bisa menggantikan kedudukan frasa tersebut secara keseluruhan. Sedangkan frasa eksosentris adalah frasa yang salah satu atau seluruh unsur tidak bisa menggantikan kedudukan frasa tersebut secara keseluruhan. Kemudian ada frasa verbal adalah frasa yang intinya adalah kata kerja. Contoh frasa verbal pulang pergi, sedang menyanyi, berjalan lambat. Frasa nominal adalah frasa yang intinya berupa kata benda, sedangkan frasa pronominal intinya adalah kata ganti. Contoh dari frasa nominal adalah rumah mungil, bola basket, meja lipat. Contoh frasa pronominal, kita sekalian, kau dan aku. Berikutnya, klausa. Pengertian klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya, klausa akan dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Klausa sekilas memang mirip dengan kalimat, tetapi yang membedakan antara klausa dengan kalimat adalah klausa tidak dibubuhi tanda baca dan juga tidak memiliki intonasi akhir ketika dibaca. Intonasi yang dimaksudkan adalah tanda tanya, perintah, sampai berita. Jadi intinya dalam klausa itu tidak ada tanda baca, misalkan titik, koma, dan juga tanda tanya, kemudian tanda seru, maupun yang lainnya itu tidak diakhiri tanda baca. Itu klausa. Bisa dikatakan bahwa klausa adalah bagian dari suatu kalimat. Sedangkan perbedaan klausa dan frasa adalah frasa bersifat tidak predikatif dibanding klausa yang bersifat predikatif. Jika diberikan tanda baca atau intonasi perintah, maka klausa akan berubah menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti ketika klausa itu diberi tanda baca, misalkan dikasih titik, tanda tanya, tanda seru, itu akan berubah menjadi kalimat. Itulah yang membedakan klausa dengan kalimat. Berikutnya, ciri-ciri klausa. Berikut adalah ciri-ciri klausa yang membuatnya berbeda dengan frasa atau kalimat. Gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, itu adalah klausa. Terdapat subjek dan predikat. Nah, kalau tadi di frasa tidak ada subjek dan predikat. Nah, kalau di klausa ada subjek dan predikat. Berfungsi untuk menjadi tata bahasa di dalam suatu kalimat. Artinya di sini klausa itu adalah bagian dari suatu kalimat. Tidak berintonasi dan tidak memiliki tanda baca. Kemudian memiliki satu predikat, terdapat subjek yang tertulis atau tidak tertulis. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela, jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, ada tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan ada tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Nah, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu kalimat, contoh kalimat. Nah, ini kan kita selalu membaca kalimat di dalam setiap bacaan yang ada. Berikutnya, sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Jadi, kalimat itu minimal ada subjek dan predikat serta
diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Itulah kalimat. Nah, jika tidak diakhiri dengan titik, kemudian tanda tanya, dan tanda seru, itu berarti klausa. Baik, kita baca berikutnya. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Nah, kalau frasa itu tidak ada subjek dan predikat. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik, sekarang kita akan membahas soalnya. Roni berangkat ke sekolah bersama teman-temannya dengan semangat. Yang termasuk frasa depan dalam kalimat di atas adalah mohon maaf, apakah A. Roni berangkat, B. Sekolah bersama, C. Bersama teman-temannya, D. Dengan semangat, E. Ke sekolah. Jadi frasa seperti yang Bapak Ibu pelajari. Mohon maaf ya. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa frasa itu tidak terdiri dari subjek dan predikat. Manakah yang sesuai? Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu ke sekolah. Jadi ke sekolah ini tidak ada subjek dan predikat, tetapi memiliki makna. Ya, makna. Oke, jadi jawaban yang jelas adalah yang E. Kemudian yang A, kenapa A salah? Karena A itu ada subjeknya dan ada predikatnya. Kemudian yang B ada subjek atau objeknya ya, dan ada predikatnya. Bersama teman-temannya. Nah, bersama ini predikat, kemudian teman-temannya merupakan subjek. Dengan semangat. Nah, dengan semangat ini bukan merupakan sebuah frasa. Jadi, kalau semangat saja dengan ini tidak memiliki makna. Kalau di sini kan ke itu memiliki makna. Sekolah juga memiliki makna. Jadi, yang tepat adalah yang E. Sorry. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berat badan Lukman saat ini 60 kg. Frasa 60 kg merupakan jenis frasa apakah A. Verbal, B. Bilangan, C. Keterangan, D. Nominal, E. Depan. Jawaban yang tepat adalah nominal. Silakan Bapak Ibu dipahami ya apa itu frasa nominal, kemudian verbal, itu difahami di pembahasannya. Soal berikutnya, kalau Bapak Ibu menemukan soal yang panjang seperti ini, ada pernyataan yang sangat banyak, Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Baik, kita baca pertanyaannya. Dari deretan klausa di atas yang merupakan klausa adjektiva ditandai oleh nomor apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu yang ketiga, adiknya sangat gemuk. Oke, yang Bapak Ibu pelajari tadi bahwa klausa itu terdiri dari subjek dan predikat dan tidak diakhiri oleh tanda baca, misalkan titik, kemudian tanda seru maupun tanda tanya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Yang C itu subjeknya adalah adik, kemudian gemuk ini sangat gemuk adalah predikat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Aku mengirimkan surat. Klausa di atas termasuk ke dalam jenis titik-titik. Apakah A. Klausa nomina, B. Klausa preposisi, C. Klausa verba intransitif, D. Klausa transitif aktif, E. Klausa verba transitif media.
Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu klausa transitif aktif. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Dalam menganalisis struktur klausa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini menganalisis struktur klausa ditinjau dari fungsi kecuali apakah A subjek, B predikat, C objek, D keterangan, E verba. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu verba. Nah, verba ini merupakan jenis dari klausa. Tetapi kalau menurut strukturnya ya, struktur itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ini bebas, yang penting terdiri dari dua unsur. Misalkan subjek dengan predikat bisa, subjek, predikat, objek bisa, subjek, predikat, dan keterangan juga bisa. Atau lengkap semuanya, SPOK-nya lengkap bisa. Jadi yang tepat di sini adalah yang E. Jadi seperti yang kita bahas tadi di pembahasan materi, bahwa klausa itu bisa terdiri minimal dari subjek dan predikat, tetapi tidak diakhiri tanda tanya, tanda titik, maupun tanda seru. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya di kisi-kisi 26. Kita bedah dulu kisi-kisinya. Disajikan bahan bacaan hakikat semantik, jenis-jenis makna, pertalian makna, dan perubahan makna. Mahasiswa mampu menganalisis hakikat semantik, jenis-jenis makna, pertalian makna, dan perubahan makna. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita akan membahas soal-soal tentang makna dan perubahan makna serta pertalian makna. Baik, kita bahas dulu rangkuman materi. Untuk rangkuman materi lengkapnya dapat dilihat di e-booknya ya. Cara mendapatkan e-book silahkan dicari di video ini, ada caranya di sana ya. Atau bisa Bapak Ibu klik link di deskripsi, di situ sudah kami cantumkan nomor atau link untuk memesan e-booknya. Baik, kita langsung saja bahas rangkuman yang sangat singkat ini. Nah, jenis-jenis makna itu ya Bapak Ibu, ada 8 di sini. Yang pertama, makna kata secara leksikal. Merupakan makna atau arti kata tersebut seperti yang tertulis dalam kamus. Ya, jadi semua kata itu dimanakan secara yang ada di kamus. Kemudian yang kedua, ada makna gramatikal, yaitu pemaknaan kata yang muncul karena adanya proses-proses gramatik seperti afiksasi. Sebagai contoh, proses afiksasi dengan prefix atau awalan ber pada kata kerudung, sehingga mengubah kata tersebut menjadi berkerudung. Jadi makna keduanya itu sama. Kemudian yang ketiga, makna referensial. Seperti yang kita ketahui, kata referensi merujuk pada suatu hal yang menjadi acuan. Jadi, perkataan itu atau kata itu nanti tergantung dari apa yang diacunya. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada makna kata non-referensial. Referensial merupakan kata yang tak mempunyai referensi atau acuan di kondisi nyata. Jadi bebas dimanakan sebagai apapun saja. Jadi tidak terikat oleh referensinya atau acuannya. Kemudian yang kelima, makna konotasi adalah makna kata yang berupa kiasan atau bukan merupakan makna yang sebenarnya. Itu adalah konotasi. Kemudian yang keenam adalah makna denotasi. Adalah makna kata dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan kiasan. Kalau hijau yang pasti maknanya adalah hijau. Kalau meja hijau ya maknanya adalah meja hijau. Beda lagi kalau makna dikonotasi, meja hijau itu dimaknakan sebagai pengadilan. Itu di makna konotasi. Kemudian yang ketujuh, makna kata kontekstual. Merupakan makna dari sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunaannya dalam suatu frasa atau kalimat. Jadi itu tergantung
konteksnya apa. Kemudian kedelapan ada makna emotif, adalah makna dalam kata atau frasa yang berkaitan dengan perasaan. Jadi, kata itu dimanakan sesuai dengan perasaan yang ada atau dilakukan oleh subjeknya. Baik bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PGMI yang harganya Rp50.000, bisa Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Makna atau arti kata tersebut seperti yang tertulis dalam kamus adalah makna titik-titik. Nah, yang ini tadi kita sudah pelajari ya tentang makna. Apakah A. Emotif, B. Leksikal, C. Gramatikal, D. Denotatif, E. Konotatif. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu leksikal. Tentu kalau Bapak Ibu tadi sudah mengikuti pembahasan materinya, pasti Bapak Ibu bisa menjawab soal yang ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Pemaknaan dari kata tersebut tergantung dengan emosi atau perasaan yang dirasakan seseorang saat mengucapkan atau menuliskan kata tersebut. Nah, jadi di sini suatu kata akan memiliki makna sesuai dengan emosi orang yang menyatakan kata tersebut, sesuai dengan perasaan orang yang menyatakan perasaan tersebut. Jadi makna kata yang apakah A. Emotif, B. Leksikal, C. Gramatikal, D. Denotatif, E. Konotatif. Jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu emotif. Jadi sesuai dengan perasaannya. Soal berikutnya. Makna dari sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunaannya dalam suatu frasa atau kalimat adalah makna apakah A. Leksikal, B. Gramatikal, C. Denotatif, D. Konotatif, E. Kontekstual. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada di konteks penggunaannya. Jadi sebuah makna akan sebuah kata akan memiliki makna sesuai dengan konteksnya. Jadi di sini sudah sangat jelas kata kuncinya ada di sini, maka jawaban yang tepat adalah mana kontekstual, yaitu yang E. Soal berikutnya. Makna kata dalam arti yang sebenar-benarnya adalah makna. Jadi, suatu kata itu bermakna sesuai dengan perkataan yang muncul. Apakah A. Leksikal, B. Gramatikal, C. Denotatif, D. Konotatif, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat tentu adalah jawaban yang C. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembahasan kami di sebelumnya, pasti Bapak Ibu sudah mampu menjawab soal-soal seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya kami sampaikan, ketika ada pembahasan yang kami sampaikan, lebih baik Bapak Ibu perhatikan penjelasan yang kami sampaikan. Karena itu akan sangat bermanfaat sekali untuk pemahaman Bapak Ibu dalam belajar mempersiapkan diri menghadapi UPPGMI ini. Soal berikutnya. Makna kata yang menunjukkan acuan suatu kata pada kondisi di kenyataan disebut makna. Apakah A. Leksikal, B. Gramatikal, C. Denotatif, D. Referensial, E. Kontekstual. Nah, kalau mengenai pembahasan yang ini ya, Bapak Ibu bisa dapatkan lengkap di
e-booknya. Jadi di e-booknya sudah kami bahas lengkap mengenai makna kata tersebut. Nah, jadi di sini kalau ditanyakan, kita kembali ke soal ya, kalau ditanyakan tentang kondisi di kenyataan berarti secara konteksnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang seharusnya yang E ya, kontekstual. Karena sesuai kenyataan. Oke, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin memesan e-book PPG PGM ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 358 023 dengan ketik saja pesan PPG PGMI. Soal berikutnya Bapak Ibu, makna kata yang berupa kiasan atau bukan merupakan makna yang sebenarnya adalah makna titik-titik. Nah, untuk pembahasan materi yang ini kami sudah bahas di slide sebelumnya. Silakan Bapak Ibu ulangi kembali pembahasan tersebut untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini kata itu akan bermakna sesuai dengan kiasannya, ya. Jadi apakah A leksikal, B gramatikal, C denotatif, D konotatif, E kontekstual. Jawaban yang tepat adalah yang D yaitu konotatif. Jadi sesuai dengan kiasan. Misalkan apa? Misalkan yang kami sampaikan di pembahasan tadi, meja hijau. Nah, meja hijau itu dikiaskan untuk pengadilan dan kata-kata yang lainnya juga ya. Bapak Ibu cari referensi saja kata-kata yang memiliki makna kiasan. Baik. Mohon maaf, saya batuk dulu ya. Kita ke kisi-kisi berikutnya Bapak Ibu, kisi-kisi ke-27, kita bedah dulu kisi-kisi ini. Disajikan bahan bacaan tentang pendekatan, metode, teknik pembelajaran bahasa. Nah, dari bacaan tersebut Bapak Ibu harus mampu menganalisis mana yang termasuk pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Nah, baik kita bahas saja langsung ke soalnya. Soal yang pertama, pendekatan whole language adalah salah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa titik-titik. Apakah A dengan memperbanyak latihan berbicara, B secara utuh atau tidak terpisah-pisah, C dengan memperbanyak latihan tata bahasa, D dengan memperbanyak komunikasi baik lisan maupun tulis secara konteks. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pendekatan whole language adalah pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran secara utuh. Nah, itu ya perlu diingat mengenai pembelajaran whole language ini. Nanti pertanyaannya bisa saja pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh adalah titik-titik. Nah, bisa saja soalnya seperti itu ya. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, jangan dihafalkan saja apa yang kami sampaikan, apa yang kami buatkan di e-booknya, tetapi sangat perlu dipahami. Soal berikutnya. Guru menyuruh anak membaca puisi secara keseluruhan. Kemudian tiap satu baris kelas membacakan per bait. Selanjutnya bergantian tiap siswa membaca puisi berbaris secara bergantian. Dalam pendekatan whole language, guru tersebut menerapkan prinsip apakah A. Interaksi sosial, B. Keterpaduan antar keterampilan berbahasa, C. Keutuhan dalam penggunaan bahasa sesuai konteks, D. Dari keseluruhan mengarah kepada bagian-bagian. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sudah sangat jelas ya kalau kita lihat dari ilustrasi soalnya bahwa setiap anak diminta dulu untuk membaca keseluruhan dari puisi, kemudian dibagi-bagi di setiap barisnya atau setiap orang diberikan
beberapa bait untuk belajar tentang puisi. Jadi di sini sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang D. Pembelajaran tersebut dimulai dari keseluruhan yaitu puisi, bergerak ke bagi-bagian yaitu bagian dari puisi yaitu ada bait dan baris. Soal berikutnya. Dalam pendekatan whole language, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan kemampuannya serta berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai titik-titik. Nah, dari ilustrasi yang diberikan oleh soal ini, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada siswa. Nah, kalau siswa diberi tanggung jawab sesuai kemampuannya, berarti guru di sini berperan sebagai apa? Apakah A, pengarah atau moderator selama pembelajaran berlangsung? B, model dalam pembelajaran agar dapat ditiru oleh siswa? C, perencana pembelajaran, perancang kelas, fasilitator bagi siswa? B, pengatur dan penguasa kelas dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu perencana pembelajaran, perancang kelas, dan fasilitator bagi siswa. Jadi di sini guru itu memiliki 3 peran. Yang pertama adalah perencana pembelajaran karena guru yang membagi tanggung jawab kepada siswa sesuai kemampuannya. Kemudian perancang kelas. Perancang kelas artinya terlihat di sini bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab. Setiap siswa diberikan pekerjaannya masing-masing. Jadi di sini guru sebagai perancang. Kemudian fasilitator. Nah, guru fasilitator karena guru memberikan sebuah tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab tersebut guru akan melihat dan mengoreksi siswa-siswanya. Nah, dalam pendekatan whole language, guru berperan sebagai perancang aktivitas siswa, korektor, fasilitator, dan menyiapkan kelas sebagai sumber belajar. Soal berikutnya. Tujuan pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif adalah titik-titik. Jadi di sini sudah jelas pertanyaannya adalah tujuan pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan komunikatif. Apakah A, terbinanya kemampuan siswa dalam menulis dan membaca? B, terbina dan terkembangkannya kemampuan komunikatif siswa? C, mampu mengkomunikasikan materi pembelajaran yang disajikan? D, mampu menjawab soal-soal ujian bahasa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang B, sudah sangat jelas ya. Karena sudah di B ini terlihat terbina dan terkembangkannya kemampuan komunikatif siswa. Jadi kita bisa lihat dari terbina dan terkembangannya kemampuan komunikatif. Karena itulah tujuan dari pembelajaran pendekatan komunikatif. Tujuan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa adalah terbina dan terkembangkannya kemampuan komunikatif siswa baik lisan maupun tulis. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPP PG PGMI, silakan Bapak Ibu bisa pesan melalui 081 803 358 023 dengan ketik pesan PPG PGMI. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.